Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar hari ini? Sehat? Semangat? Ya, harus semangat dong karena hari ini hari baru dengan semangat yang baru. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu. Silahkan sharing untuk memimpin doa hari ini. Baik, terima kasih Sherim. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Karina untuk memimpin lagu Indonesia Raya, kita nyanyikan bersama-sama. Terima kasih Karina. Nah, untuk memulai hari ini, Ibu juga akan mengabsen kalian dulu ya. Ibu harap sekalian masuk semua. Yang namanya Ibu panggil silahkan angkat tangan. Pak Sherim, Elena, Soubin, Lia, Karina, Jip, Anggi, Winda, Nini, Ansongi, Kojumo, Kim Taeyong, Song Yunjun, Kang Tae-geuk, Choi Soo-bin, Choi Yeon-jun, Choi Kwon-gyu, Yoon Hee-dae, Gisel. Baik, 35 haji semua, alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi manusia dengan alam dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia. Untuk itu, yuk kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Nah, sudah selesai kan kita menonton videonya? Gimana? Seru? Ya, lumayan ya, boleh-boleh. Nah, sekarang coba Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Ada yang tahu gambar ini apa? Betul, Winter. Ini adalah gambar nelayan yang sedang melaut. Sebelum kita mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial, kita harus mengetahui apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik manusia dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Mengapa manusia melakukan interaksi? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain dalam kegiatan memenuhi kebutuhan hidupnya. Mari kita bahas interaksi manusia dengan alam di lingkungan sekitar. Interaksi manusia dengan alam terjadi ketika manusia berhubungan dengan alam. Manusia memerlukan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang, Bapak akan memberikan contoh interaksi manusia dengan alam. Yang pertama, kegiatan menanam padi. Pada gambar, petani menanam padi untuk mendapatkan hasil panen berupa beras. Beras adalah makanan pokok dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, kegiatan penambangan batu kapur. Batu kapur merupakan bahan baku pembuatan semen. Semen digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti membangun rumah, gedung, dan sebagainya. Yang ketiga, kegiatan nelayan melaut. Pada gambar, nelayan sedang menjala ikan. Untuk mendapatkan hasil berupa ikan, ikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya adalah
interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Dapat kita sebut juga dengan interaksi sosial. Arti dari interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang terjadi di antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok lain. Sekarang Bapak akan memberikan contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang pertama, kegiatan jual beli. Pada gambar ada seorang penjual dan seorang pembeli. Ini adalah contoh hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar. Pada gambar ada seorang guru dan beberapa murid. Ini adalah contoh hubungan antara individu, yaitu guru, dan kelompok, yaitu murid-murid. Yang ketiga, kegiatan bermain basket. Saat bermain basket, ada dua tim atau kelompok. Ini adalah contoh hubungan antara kelompok dengan kelompok yang lain. Apa tujuan interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial? Yang pertama, untuk mendapatkan sumber daya alam. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial mutlak diperlukan. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk Tuhan yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan lingkungan sekitarnya dan membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, mari menjadi bijak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik dengan lingkungan alam maupun lingkungan sosial, agar tidak berdampak negatif. Gambar ini merupakan salah satu interaksi manusia dengan alam dalam upaya pembangunan ekonomi di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena nelayan pergi melaut ingin mendapatkan ikan, dan ikan tersebut dapat dijual dan dapat memenuhi kebutuhan pokok si nelayan, sehingga dapat mensejahterakan kehidupan nelayan tersebut. Nah, apakah kalian tahu anak-anak, di Sulawesi Utara ada loh tradisi yang dimana nelayan menangkap ikan menggunakan jaring yang terbuat dari janur. Masyarakat di sana biasanya menyebutnya sebagai sami. Penasaran kan? Nah, sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nah, sudah kan? Sekarang Ibu minta untuk kalian membuka buku tematik halaman 96. Ya. Di sini ditulis Festival Mani atau tradisi nelayan di Pulau Malo. Nah, Ibu minta untuk setiap perwakilan kelompok yang Ibu pilih dapat membaca satu paragraf dari cerita ini ya, atau dari bacaan ini. Ya, kita mulai dari kelompok Serim. Yuk, silakan berdiri membacakan bacaan di paragraf pertama. Dan selanjutnya ya untuk teman-teman yang lain juga. Baik, sudah selesai ya kita bacanya. Sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan di bawahnya ini. Ada 3 ya. Anak-anak 3 saja yang dijawab. Nanti Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan. Ibu beri waktu 30 menit. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan, Ibu akan membantu. 30 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktu
Waktu 30 menit sudah habis. Ada yang ingin menyampaikan pendapat dari kelompoknya? Silahkan angkat tangan. Wow, banyak sekali, antusias sekali kalian ya hari ini ya. Oh, sangat menyenangkan. Nah, baik. Angkat tangannya sekali lagi. Baik, perwakilan dari kelompoknya Ellen silahkan maju ke depan. Terima kasih Ellen atas penyampaian diskusinya. Silahkan kamu duduk di depan kamu ya. Tepuk tangan. Nah, pembahasan dari Ellen itu sudah baik ya. Ibu akan menambahkan beberapa. Ibu, nah penjelasan dari Ellen sudah baik ya. Ibu akan mencoba untuk menambahkan atau juga menyanggah ya, untuk lebih memperjelas lagi. Tujuan dilaksanakannya festival Mane tersebut adalah sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Betul ya teman-teman? Ya, yang pertama, tujuan dilaksanakan festival Mane tersebut adalah sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Betul tadi disampaikan oleh Ellen. Siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Ellen menjawab semua anggota masyarakat ya, betul? Nah, betul sekali. Dengan adanya festival ini bisa membuat seluruh anggota masyarakat berkumpul, karena pada festival ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antara anggota dan nilai-nilai kerjasama, kesatuan yang dapat dirasakan dari awal sampai akhir festival ini. Untuk yang nomor 3, apa manfaat kegiatan upacara ini terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat setempat? Ellen tadi menjawab dapat membantu perekonomian masyarakat dengan adanya pengunjung yang datang. Betul sekali yang tadi diucapkan oleh Ellen. Dengan adanya tradisi ini, kita akan menarik minat masyarakat untuk melestarikan budaya dan dapat juga menarik pengunjung yang dapat membuat masyarakat sekitar sebagai salah satu pembangun ekonomi di sekitar di sektor pariwisata. Nah, saat ini Ibu akan memberi kesimpulan. Festival Mane merupakan salah satu interaksi antara manusia dengan alam. Festival Mane mengandung nilai-nilai kebersamaan antara anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya festival ini. Selain itu, dengan adanya festival ini membuat banyak pengunjung yang ingin melihat dan ikut serta, sehingga membuat masyarakat sekitar dapat menambah penghasilan dari sektor pariwisata. Baik, ada yang dipertanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Amin. Baik, untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Baik, Ibu pamit. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.